Jadi gue udah pakai Motopad 60 Neo ini jadi daily driver, dan ini 20 hal yang gue temuin. Bukan tentang spek di atas kertas, tapi pure pengalaman gue. Anyway, gue mau say thank you dulu buat kalian yang udah ngebalesin komen di postingan gue yang ada di YouTube tentang apa aja yang perlu gue tes di Motopad ini. Kenalin, nama gue Rian Sundiman, dan kita langsung mulai dari yang pertama. Harga. Gue amazed banget sama harganya. Buat gue, ini tuh salah satu tablet yang worth for money. Karena kalau misalnya kita lihat harganya sekarang, di tengah pergadgetan ini semua pada naik harganya. Tablet ini sekitar 2,4 jutaan dan udah dapat pensil. Buat gue itu gila banget. Ini mungkin gue bisa nobatkan salah satu tablet yang langsung kasih free pensil, stylus, yang kagak ngasal. Nanti kita banyak bahas. Tapi ada juga beberapa yang gue cukup sayangkan. Karena yang pertama, itu variannya, Pak. Dari segi RAM-nya, ini tuh masih 4 GB. Dan storage-nya 128. Gak ada varian lain, cuma satu doang. Kalau untuk network, dia cuma bisa Wi-Fi only ya. Kita langsung lanjut ke bagian desain. Pegang tablet ini tuh terasa enteng, Pak. Pas gue timbang, bener aja, di bawah 500 gram. Memang sih, si tablet ini tuh nggak punya baterai yang gede. Dia tuh cuma sekitar 7040 mAh doang. Jadi sebenarnya untuk dibawa mobile, ini tuh enak banget, nyaman gitu. Dan gue cukup salut ya sama si Moto karena cukup nekat keluarin warna gonjreng ini. Anyway, warnanya tuh nggak ada varian apa-apa juga. Cuman satu, ya si biru ini doang. Nggak ada warna aman tuh, hitam atau putih. Tapi gue rasa ini masih bisa diakalin lah ya. Kalau misalnya kalian nggak suka, tinggal dipakein case aja. Oh iya, gue tadi belum sempat mention. Sebenarnya kalian tuh bisa beli tablet ini tuh plus sama flip case-nya juga. Cuma memang tergantung stok ya, masih ada apa enggak. Kalau misalnya buat kalian ada yang beli sama case-nya, gue pengen tahu dong kualitas case-nya gimana. Bantu review di bawah ya. Kalau kita lihat di bagian speaker, ini udah kuat ya, udah 4 speakernya dan ada tulisan Dolby Atmos-nya juga. Nanti kita bakal tes nih, bagus apa enggak. Dan bagusnya di sini masih disisakan ya headphone jack-nya. Buat gue pribadi, headphone jack di tablet itu cukup krusial, cukup penting gitu dibandingin di handphone. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian ngerasa storage-nya 128 itu kurang, kalian tinggal tambahin aja pakai micro SD. Lanjut ke bagian aksesoris. Yang pertama gue pengen bahas, keyboardnya mana bang? Karena dari yang pertama kali gue datang ke eventnya mereka, waktu peluncuran ini, itu katanya bilang mungkin keyboardnya bakal masuk dan segala macam, tapi sampai sekarang belum. Ya karena di bagian bawahnya kita bisa lihat itu ada pogo pin-nya yang harusnya memang untuk keyboard official, tapi ya sampai sekarang nggak nyampe-nyampe kayak itu barang. Alhasil ya udah, kita tesnya pakai keyboard kita biasanya, Rexus KL150, dan buat gue ini emang keyboard enak aja gitu ya, terus secara looks juga cakep. Buat ngekonekinnya nggak ada masalah ya, aman-aman aja, gue bisa langsung pakai, gue bisa scripting, dan gue sempet cobain juga di Monkey Type, ngetik-ngetik kayak gitu, nggak ada kendala sama sekali, nggak ada pop-up yang aneh-aneh lah pokoknya. Ini buat settingan keyboardnya nih, ada keyboard shortcut, terus di sini juga ada modifier keys dan lain-lain. Kita juga bisa ganti-ganti nih, misalnya komennya mau diganti ke Alt atau yang lainnya. Kalau buat mouse-nya gimana bang? Koneksinya aman banget juga, nggak ada kendala sama sekali. Gue juga seneng ya sama pointer mouse-nya yang udah lancip begitu, bukan yang model bulat. Jadi udah proper. Tapi sayangnya memang tidak ada settingannya sama sekali, Pak. Tidak ada. Jadi kalau misalnya lihat di sini itu cuma ada paling pen sama keyboardnya doang. Walaupun nggak ada settingannya, gue ngerasa penggunaan mouse di sini masih aman kok. Nah, kita bakal langsung lanjut ke aksesoris yang spesial, yaitu adalah stylus. Yang gue bilang tadi, stylusnya ini tuh dapet loh, Pak. Gokil. Secara kualitas gue bisa bilang ini kagak ngasal. Bobot ya, gue ngerasa di tangan tuh enak ya, nggak terlalu enteng ya, nggak terlalu berat juga memang. Kalau misalnya ditimbang kurang lebih segini lah. Memang ya, ini tuh nggak ada magnetnya sama sekali. Rada awkward sih kalau kagak pakai case gitu. Tuh gue taro, ini pensilnya suka taruh sembarangan jadinya. Sama ada satu lagi hal yang unik, karena ini tuh tidak dicas, tapi baterainya diganti sendiri, Pak. Ya dia pakai baterainya tuh aneh juga. AAAA, jadi A4 gitulah. Terus di sini gue lihat juga pensilnya tidak ada pencetan sama sekali ya. Jadi memang yaudah pure begini aja. Buat gesturnya gue pengen ajarin sedikit lah sama kalian. Yang pertama itu kalian bisa buat swipe ke atas dari pojok kiri bawah. Kalau defaultnya ini tuh namanya kayak easy jot namanya. Semacam screenshot gitu. Jadi waktu kalian kayak gitu langsung bisa tulis-tulis. Udah enak. Kalau misalnya udah aman tinggal di save aja. Kalau di pojok kanan bawah kita drag itu quick notes ya, kalau misalnya kalian butuh nulis cepet dan segala macamnya. Anyway, ini juga ada settingannya, kita bisa ganti. Tapi
optionnya memang cuma 3 sih, jadi nggak bisa terlalu banyak customize juga. Ada settingan yang menurut gue unik ya. Namanya itu adalah handwriting sound. Dapat lah ya idenya. Jadi kalau misalnya kita nulis, ceritanya ada tulisan beneran gitu. Tapi waktu gue cobain, jujur, rada annoying sih. Kurang banget dari segi audionya. Nggak apa-apa, gue appreciate. Mungkin ini bisa dikembangkan lagi. Tapi gue cuma sekedar ngomong doang. Kalau dari segi delay, gue bisa katakan harga 2 jutaan ini aman. Bukan berarti nggak ada delay ya, jangan salah tangkap nih. Cukup tipis pak, serius. Dan ini tuh ada hovernya, tahu kan? Kayak misalnya waktu kita taruh di bagian atas aplikasi atau apa. Jadi dia tuh kayak udah nunjuk gitu loh. Bahkan sebenarnya hover ini tuh kita bisa ada settingannya lagi. Lo mau ada pointersnya nggak? Ada titik-titiknya gitu nggak? Cuman buat gue pribadi mengganggu, jadinya gue matiin aja. Pressure sensitivity-nya gimana bang? Buat gue pressure sensitivity-nya aman aja, tapi memang ya gue nggak terlalu valid sebenarnya karena gue kan bukan penggambar ya, jadi gue rada jarang sebenarnya menggunakan pressure sensitivity. Tapi kalau misalnya cuma sekedar testing, ini tuh udah bisa, kalian bisa lihat sendiri kan. Ada yang komen, tes palm rejection-nya aman nggak bang? Selama gue coba nulis-nulis pakai tablet ini, gue sih nggak ada merasa kendala sama sekali ya. Gak tau kenapa, kayak nggak ada apa ya titik-titik juga selama gue coba nulis. Jadi gue bisa katakan aman. Ada juga yang minta testing itu di Ibis dengan ukurannya tuh 3000 x 3000 pixel 300 dpi. Ini gue pakai Ibis Pen sesuai dengan skenario lu. Kita coba 3000 x 3000, so far ternyata aman pak. Gue nggak tahu ini bener gak pengetesan gue, harusnya bener ya. Kalian bisa lihat ya di sini ya, nggak ada nge-lag sama sekali karena itu yang dikhawatirkan nih ceritanya. Kalau buat lu yang komen ini dan merasa nggak sesuai, coba bantu di kolom komen. Mungkin gue bisa perbaiki next nih. Lanjut, gue mau bahas dari segi aplikasi Notes. Kalau untuk Notes bawaannya, aura-auranya rada berasa kayak Notes-nya Redmi menurut gue. Jadi dia ada 2 nih tetap, buat yang handwriting-nya, sama ada yang buat ngetik-ngetiknya juga. Cuman gue ngerasa Notes bawaannya itu rada minim ya. Secara settingan juga rada minim. Kalau yang pertama untuk handwriting, kita bisa lihat di sini memang sih ada banyak banget pilihannya. Pensil-pensilnya banyak, cuman dia tuh nggak bisa dibikin kayak ada garisan gitu loh. Jadi kalau buat nulis harusnya nggak nyaman ya. Lebih cocoknya buat kayak kalian yang mau ngegambar pakai ini justru. Di bagian note buat ngetiknya, ini gue juga nggak tahu karena kok nggak ada tools apapun gitu loh. Yang biasanya ada bold, ada italic dan segala macam. Biasa kan ada tulisannya tuh di bagian bawah sinilah gitu. Tapi ini nggak ada, coy. Jadi mungkin apakah karena memang gue nggak setting atau apa. Tapi biasanya kalau misalnya yang namanya note bawaan itu udah langsung defaultnya begitu. Cuman ini bener-bener gak ada sama sekali. Palingan di bagian atas ada kayak buat to-do list ya. Terus buat masukin foto, record audio, atau misalnya kalian pengen tambahin handwriting atau gambar-gambar gitu. Jadi buat gue pribadi, ini salah satu note yang sangat minim. Menurut gue bahkan lebih bagus si merek-merek Cina ya. Tapi gak stop sampai situ. Mereka tuh udah sediain nih, karena mereka mungkin mikir, note kita tuh kayaknya cukup minim. Udah, kita tambahin satu aplikasi baru. Ini mereka kayaknya kerjasama. Nama aplikasinya tuh adalah Nebo. Gue sebelumnya sih belum pernah dengerin aplikasi ini ya. Tapi waktu gue coba, wow, gue impress juga. Gue tuh pengguna GoodNotes kalau di iPad gue. Jadi waktu gue coba masuk ke sini, gue ngeliat-liat, oke, so far nice. Dari segi file manajemennya cukup asik. Terus mirip-mirip lah. Kayak di bagian depannya kita kayak ada banyak buku ya, buku digital gitu. Ada warna-warna dan segala macamnya. Kalau misalnya kita klik plus di sini, kita langsung bisa kelihat ada notebook, new board, new document, sama import as PDF. Ini kita lihat langsung coba new notebook ya. Warnanya kita bisa ganti, nama notebooknya apa. Mau portrait atau landscape bisa, page colornya. Nah, cuma mungkin yang gue kurang suka di sini page colornya terlalu pastel ya, terlalu muda menurut gue. Nggak ada yang hitamnya tuh bener-bener pekat. Patternnya memang nggak banyak ya, gue bisa bilang. Cuman ada 4, tapi menurut gue yang ada di sini tuh semua yang esensial. Jadi gue nggak ada masalah sama sekali dengan itu. Udah, kalian bisa langsung nulis-nulis. Paling kekurangannya di gue tuh di sini nggak ada settingan stabilizer ya gitu. Gue cukup nyaman waktu pakai GoodNotes ada settingan itu, jadi tulisan gue bisa jadi lebih bagus dikit lah. Nah, ada satu lagi aplikasi yang mereka kasih ya. Itu namanya adalah MyScript Calculator 2.
Jujur kalau untuk penggunaan real gue sih jarang banget pakai, tapi mungkin buat beberapa kalian nih, mungkin guru atau ya pelajar ya, maksudnya yang memang banyak hitung-hitungan matematika, bisa banget pakai ini, Pak. 1 tambah 1, 2, ya kan? 11 kali 11, ya 121. 12 kali 12, 144. Jadi kayak misalnya buat pertanyaan yang kompleks, kayak log dan segala macam, itu juga bisa. Masuk dari segi UI, ini gue bisa bilang UI yang nggak kaleng-kaleng. Beda banget kalau misalnya kita bandingin dengan Infinix, Tecno, dan lain-lain. Buat gue, ini jauh-jauh lebih mature. Memang lebih masuknya ke Redmi, Huawei, sama Samsung. Untuk OS pastinya pakai OS-nya mereka pribadi. Terus di sini juga udah Android 15. Yang unik dari OS ini adalah kalau misalnya kita swipe ke bagian paling kiri, dia tuh kayak ada semacam tab entertainment gitulah. Ini udah connect dengan apa sih? Kayak lu mau buat nonton, buat denger lagu dan lain-lain. Menurut gua secara tab ini menarik, tapi kalau secara penggunaan jujur gua belum pakai segitunya ya. Mungkin kalau misalnya ini bisa connect ke Netflix, terus kita udah langganan, terus kita bisa connectin juga, misal pakai YouTube Music gitu ya. Kita tinggal pilih musiknya, terus langsung play. Menurut gue itu bakal jauh lebih convenient. Masukkan aja Moto. Customize home kita juga sempat coba, so far aman-aman aja ya. Bisa ganti icon terus warna, walaupun warna ini gue nggak banyak ganti. Nah, swipe to entertainment yang tadi gue bahas, itu juga kita bisa off-in kalau kalian nggak mau. Bloatware-nya menurut gue juga nggak terhitung banyak, even though ada aplikasi dari mereka pun yang cukup berguna ya, kayak tadi Nebo, MyScript, dan lain-lain. Oh, lu tanya iklan? Tidak ada iklan. Aman. Ada yang nanya nih, tes PC mode-nya bang? Thank you udah ingetin. Ini menurut gue yang juga paling spesial untuk harga 2 jutaan. Gue pikir kemarin waktu gue cobain si Samsung A11 Plus, dia doang tuh yang punya Samsung Dex. Ternyata ini juga punya PC mode. Dan waktu gue cobain pertama kali, amazed sih gue. Karena secara tampilan nih bener-bener mirip laptop coy. Kayak Windows gitu ceritanya. Menurut gue sangat-sangat lumayan ini ya, menggambarkan lah gitu. Kalau misalnya ini layarnya 13 inch, beneran kayak pakai laptop kali ya. Penggunaannya juga mirip-mirip ya. Waktu kalian buka aplikasinya di sini, bentukannya bakal begini nih modelnya. Tuh, kalian bisa gede kecilin juga Windows-nya. Buat split screen juga di kanan atau di kiri kalian bisa tinggal geser-geser aja. Cuman kalau gua memang masih tetap gua lebih memilih pakai model yang biasa, gue nggak pakai PC mode gitu. Sama nih gue juga pengen tanya sama kalian, kalau kalian ada yang pakai ini, kepake nggak PC mode-nya? Karena jujur ya, untuk Samsung, bahkan untuk ini pun, Dex mode-nya itu belum kepake di gue. Lanjut, gue pengen bahas dari Smart Connect-nya. Ya, ini juga termasuk dari UI-nya mereka yang matang, dan menurut gue ini aplikasi yang gokil banget sih. Smart Connect itu gue udah tahu dari lama ya, karena dari sempat nge-review HP dan segala macamnya. Kan ini udah masuk ke tablet 2 jutaan. Keunikannya dari Smart Connect ini tuh dia kagak rasis ya Pak ya. Bisa pakai Windows ya, bahkan pakai Mac juga bisa. Tapi untuk yang Mac nanti gue bahas sedikit. Yang Windows lengkap banget, kalian bisa langsung lihat aja di sini, kita langsung tes. Bisa jadiin second screen kalau misalnya kalian mau. Terus di sini kursornya juga bisa pindah-pindah, itu juga bisa. Bahkan kalian juga bisa pakai webcam si tablet ini buat jadiin di laptop kalian. Nah, kalau misalnya kalian punya HP-nya Moto, baru nih kalian juga bisa konekin ke sini. Jadi bisa buka si HP Motonya kalian ya, layarnya itu di tablet ini. Menurut gua sih ini gokil sih. Ini sih responsif sih Pak, bener. Oke lah, delay-delay begini sih masih sangat tolerable menurut gua. Sebenarnya yang paling enak dari semua itu adalah buat pindahin aplikasi nih, buat send files. Let's say lah ini screenshot apa lah misalnya. Langsung, kalian bisa lihat, langsung kekirim. Langsung kekirim. Nanti bukanya pakai apalah bebas. Gila banget gak sih? Nah, buat di MacBook ternyata tuh bisa. Gue pikir tuh awal-awal tuh nggak bisa kan. Nah, gue lihat, ada nih MacBook. Gue langsung download aplikasinya. Tapi ternyata gue ngerasa aplikasinya nggak tahu ya. Entah masih banyak bug dan belum optimal aja di MacBook. Cuma bisa 2 pilihan atau berapa pilihan doang. Nggak sebanyak yang ada di Windows. Jadi, itu sih menurut gue. Tolonglah. Untuk aplikasi di MacBook-nya ini lagi gitu, diperbaikin. Terus kemarin bahkan gue sempat juga pakai pas tes, itu dia nge-crash ya, jadi mati dan segala macem ya. Buat gue nggak nyaman sekali pakainya ya di MacBook. Tapi hopefully bisa diperbaikin itu ya. Bang, bisa dicolokin HDMI nggak? Kita langsung cobain nih. Ya, nih kita colok. Ya, nih kita ganti HDMI 1. Bang. Iya,
Tidak bisa. Baru kita akan masuk ke bagian performance. Nah, oke. Ini rada lumayan tricky sebenarnya. Karena kalau memang gue pribadi ngelihat cuma dari segi RAM, wah ini gue langsung membandingkan dengan, wah ini mirip Redmi Pad 2 nih, gitu kan. Tapi ini tuh speknya beda. Dia pakai Dimensity 6300. Yang sayangnya waktu gue cek di Antutu, skornya tidak mau keluar. Ini error atau gimana? Buat kalian yang udah pakai si Motopad Neo 60 ini, boleh coba share juga nggak? Lu begini nggak waktu tes Antutu? Atau enggak? Atau gue doang? Jadinya gue cuman tes pakai Geekbench. Jujur patokan Geekbench di gue tuh belum terlalu kuat gitu ya. Kalau Antutu lebih tahu. Yang gue juga rada heran sebenarnya, RAM 4GB ini juga nggak ada expandnya sama sekali. Padahal kalau misalnya gue lihat di beberapa tablet yang udah 8GB, itu justru masih ada fitur RAM expansion. Nah, menurut gue fitur itu justru cocok sama yang RAM-nya kecil-kecil begini gitu, karena bakal lebih kepake menurut gue ya. Kalau misalnya dari segi buka aplikasi atau real case yang gue pakai gitu ya, gue ngerasa tablet ini tuh lebih responsif daripada si Redmi Pad 2. Gue belum cobain head to head. Gue ada rencana sih pengen bikin perbandingan dua tablet ini. Kalau misalnya kalian setuju, kalian boleh coba tulis di kolom komen. Gue penasaran juga untuk nyalain tabletnya, seberapa cepet nih. Tapi kemarin sebelum nyalain, gue tuh udah punya feeling, nih paling antara 30-40 detik lah. Ternyata ya kurang lebih bener lah, 43 detik. Ada yang minta gue untuk tes pakai kasir pintar. Nah, baru pertama kali nih saya cobain kasir pintar ini. Gue udah kulik-kulik dan segala macam. Ya memang ya masih apa adanya. Lu bisa lihat ini. Gue cobain kasir pintarnya dan lain-lain buat transaksi dan segala macam. Buat gue terhitungnya udah responsif ya. Gak tau kalau misalnya nanti produknya banyak atau apa. Tapi buat gue sih harusnya udah sangat mumpuni untuk dipakai. Nah sekarang gue bakal langsung cobain buat main game ya. Sorry gue nggak bisa main game terlalu banyak ya. Tahu diri juga ya sama si prosesornya mereka ini. Karena kalian bisa lihat ya, yang biasanya gue review ada game Car Street, ya itu kan game yang lumayan berat ya. Bahkan di Play Store-nya aja nggak ada coy. Ini kagak ada Car Street. Bukan karena Play Store-nya atau apa bermasalah, karena memang gue sempat baca ternyata kayak model-model game Car Street atau mungkin beberapa game lainnya juga yang memang udah tahu nih prosesor si tablet ini atau HP tertentu nggak bisa dimainin, itu nggak bakal muncul. Ya, jadi memang nggak bisa buat yang berat-berat intinya. Gue udah sempat cobain juga Roblox ya, ada yang sempat request main Roblox bang. Oke nih kalian bisa lihat kita mainin. Gue sempat cobain tinggiin grafiknya, langsung gue polling ke kanan dan ternyata berat ya, berat sekali. Otomatis itu yang bisa menandakan juga tetap oke, lu mainnya dengan sesuai ekspektasi ya. Tolong diturunin aja grafiknya ke setengah. Gue rasanya ini masih oke kok. Buat game-game MOBA gue nggak sempet cobain, tapi hopefully harusnya masih aman. Tapi balik lagi, ini bukan tablet gaming, jadi mohon maklum ya kalau grafiknya harus diturun-turunin. Kita coba buat ngedit video, tapi memang videonya itu nggak lama ya, semenitan. Ini 4K dengan waktu sebenarnya nggak nyampe semenit ini. Nyampe nih. Playback rada berat ya kalau dari sini. Playback ininya berat. Kalau kita play, berat sekali. Kita coba masukin efek. Berat sih ini pak, kayak buat ngedit nggak rekomen banget sih menurut gua. Kita play. Berat abis. Oke, coba kita masukin auto caption lah. Untuk captionnya sih nggak terlalu lama. Bang. Oke, ini kita bakal render Ultra HD. Gua nyalain resolutionnya 1080, frame rate 30, bitrate-nya mungkin berkisar 12, mungkin 13. Gas. Selesai. Di 2 menit 10 detik. Oke, kita langsung masuk ke dari segi layarnya. Buat gue layarnya udah oke ya, buat kalian nonton nggak mengganggu gue sama sekali. Kalau misalnya ngelihat nggak tajam atau segala macam, nggak, ini udah cukup tajam. Resolusi YouTube ini maksimal bisa di 1440p. Ada memang yang sedikit mengganjal di sini. Ini refresh rate yang gue baca kalau nggak salah di 90 Hz ya, betul?
Nah, di 90 Hz yang biasanya pasti gue akan cek di settingannya buat gue pengen ganti-ganti. Tapi di sini tidak ada, Pak. Settingan refresh rate itu tidak ada. Jadi itu menurut gue aneh ya, karena biasanya bisa kita ganti atau kita balikin ke 60 Hz. Asumsi gue harusnya ini bukan di lock di 90 Hz, tapi memang automatic kali ya. Jadi auto gitu, kalau misalnya kita lagi nggak pakai dia bakal turun. Kalau misalnya kita pakai baru dia 90 Hz. Kalau ada yang lebih paham dari gue, bantu gue ya. Untuk displaynya bisa kita sleep itu di sekitar 30 menit atau never. Ya, buat gue ternyata ini cukup penting ya, apalagi kalau misalnya kita lagi mau testing atau apa, fitur ini tuh sangat membantu. Gue udah coba juga untuk latency-nya, seperti kemarin waktu gue review di Samsung gitu ya, gue coba di sini Bang Bang Dream. Ada komen, Bang, cobain beberapa aplikasi bisa pakai horizontal nggak gitu. Ada 2 aplikasi yang gue cobain di sini. Yang pertama ada Instagram. Kita cobain landscape, habis itu kita cobain portrait. Bisa ya kalian lihat, emang lebih nyamannya menurut gue portrait sih kalau buat ngeliat-liatin kayak gini. Terus yang kedua itu TikTok. Ya memang di TikTok ini nggak semuanya tuh bisa, Pak. Dan waktu gue cobain di tablet ini, aman. Ada yang nanya kalau misalnya di bawah sinar matahari gimana, Bang? Masih oke sih menurut gue ya ini ya. Kalian bisa lihat, cuman ini udah gue bikin full tuh. Lanjut dari segi speaker yang tadi gue udah sempat bahas, ini udah quad speaker, udah Dolby Atmos juga. Pas gue cek settingannya, udah nyala Dolby Atmosnya. Dan dia ada beberapa settingan ya, ada beberapa pilihan gitu. Cuman gue pribadi paling jarang ngotak-atik beginian ya. Buat gue defaultnya aja udah cukup gitu loh. Dan bahkan seringkali juga waktu gue ganti-ganti malah jadi lebih gak enak. Tapi kalau impresi gue soal speakernya adalah udah enak. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan beberapa tablet yang gue udah pernah review, mungkin belum sampai segitunya. Tapi ini kategorinya tuh yang enak. Secara speakernya apakah segede itu? Buat gue udah cukup aja. Memang belum yang gede banget. Ini kurang lebih buat sampelnya. Semoga bisa sedikit menggambarkan. There's no record of him in my criminal database. Dan pada saat gue konekin ke Redmi Pad 2 Pro ini, si tombolnya tuh jadi kagak aktif. Gue gak ngerti dah. Next untuk Office. Ya, di sini kita langsung cobainnya pakai WPS. WPS-nya itu udah pre-installed ya, jadi kalian yang udah beli ini langsung ada dia WPS-nya. Bisa dipakai juga, kurang lebih masih mirip-mirip dengan yang lain. Paling kemarin gue sempet testing gimana nih kalau misalnya pas nyalain template, selama apa. Ada lah ya, nunggunya dulu gitu buat gue, tapi wajar aja. Waktu udah masuk ke dalam, kita bisa ganti-ganti. Ini gue cobain PowerPoint anyway. Bisa ganti-ganti tulisannya, ya kan, page-nya dan segala macam. Kalau udah, bisa tinggal di play aja, ya. Tinggal di next gini kalau misalnya kalian mau, dan so far nggak ada masalah. Buat bikin presentasi simple, ini udah bisa banget sih. Lanjut ke multitasking. Kalau misalnya kita lihat dari segi RAM-nya tadi, tetap ya, ini harus memberi gambaran buat kita. Ini tuh nggak bisa banyak-banyak guys multitaskingnya. Tapi gue senang deh sama gestur multitaskingnya. Jadi kalau misalnya kita pengen split screen, kita tinggal tap pakai 3 jari 2 kali. Pak. Nah, dia langsung bagi 2 dan kita bisa pilih aplikasi apa yang mau kita split screen. Itu seru banget. Terus kita bisa ya gede kecilin kayak biasa, pindahin aplikasi bisa. Floating juga sebenarnya di sini udah bisa. Tapi please jangan terlalu banyak. Kalau di PC mode, ya gue tes di PC mode, berapa tab yang bisa kebuka sekaligus? Jawabannya itu adalah 4 tab. Karena waktu gue cobain buka tab yang kelima, tab yang awal itu ketutup otomatis ya. Ada tulisannya sebenarnya di bawah kayak udah reach limit dan segala macamnya gitu. Ada yang juga minta buka di Chrome, buka Trade View ya. Trade View. Oke. Ya, kalau cuma buat sebatas ini sih harusnya masih lancar ya. Si warna ya kan, warna merah. Ya jangan hina gue ya, karena memang gue gak ngerti. Lanjut dari segi storage ya guys. Pertama, kita tes Antutu dulu. Nah, Antutunya itu bisa Pak di sini. Dapat di 42 ribuan. Emang gue bisa katakan angka ini nggak gede ya guys ya. Read sama write-nya juga tergolong kecil di 500-an Mbps. Nah, di sini gue langsung cobain pakai SSD karena biasanya gitu ya. Ritual gue gitu, pasti gue akan cobain realnya nih. Bisa nggak kalau pakai SSD? Bisa nggak kalau pakai hard disk gitu-gitu kan? Dan ternyata ini nggak kebaca.
ya. Dia tulisannya tuh cuma 0 bytes doang. Gue pikir, wah ini apa jangan-jangan hard disk gue yang bermasalah. Tapi waktu gue cobain di laptop gue nggak ada masalah sama sekali. Abis itu kita cobain lagi satunya pakai SD card dan masukin memory card, sama ternyata hasilnya. Jadi gue bisa kasih kesimpulan memang ini tuh nggak bisa kalian colokin ke pakai external drive sama sekali ya. Gue pun jadinya nggak bisa ngetes copy file. Ada tuh yang minta gue copy file bang dan segala macam, nggak bisa. Lanjut, kita akan bahas dari segi kameranya. Lihat aja nih testingan gue, video dan audionya. Tes 1, 2, 3. Oke, ini untuk kualitas video dan audio dari Moto Neo 60. Gimana menurut kalian ya? Buat gue pribadi, sangat dimaklumkan lah ya buat harga 2 jutaan gitu. Nah, mungkin ini hal yang cukup krusial. Banyak banget yang nanya kan, zoom-nya bang, zoom bisa nggak di virtual background-nya ganti? Sorry to say, untuk di tablet ini tidak bisa ya. Jadi gue udah sempet cek sendiri di zoom-nya, bahkan untuk settingan background-nya itu tidak ada. Dari segi network, kalian bisa langsung lihat, ini gue cuma tesnya wifi only ya, karena memang cuma wifi guys. Oke, tuh, boom. Langsung segitu kurang lebih dan buat gue udah cukup oke. Lanjut dari bagian security, memang di sini dia tidak punya fingerprint, tapi face unlock udah ada. Jadi aman-aman aja. Pertanyaan yang sering banget muncul itu juga bisa double tap to lock gak bang? Gitu-gitu kan. Settingannya lengkap menurut gue di sini. Double tap to lock ada, double tap to power on ada, bahkan lift to check tablet itu juga ada. Kayak di handphone gitu, kalau misalnya lu kedepanin dia langsung nyala layarnya. Lanjut, dari segi baterai, ya gue udah sempat mention di awal kalau ini baterainya ada di 7040 mAh yang gue nggak bisa bilang itu ukuran yang gede buat sebuah tablet. Tapi kelebihannya jadi tablet itu enteng. Selama itu nggak bang, ini SOT yang kemarin gue sempat cobain ya, selama ngetes juga. Kalian bisa lihat itu dapat di sekitar 6 jaman. Dari 100% kalau nggak salah itu di 27% lah. Gue udah ngetes nonton YouTube selama 1 jaman, 12.07 sampai 13.19. Itu dari 100% turun ke 75%. Brightness-nya gue nggak bikin full ya, dia sekitar 70-an% gitu. Tapi volumenya gue nolin. Dan yang terakhir, dari segi charging yang gue bisa katakan juga, dibilang cepet juga enggak. Tapi kalau dibilang normal untuk harga 2 jutaan, ya normal. 20 watt. Tenang, di sini juga langsung dapat kepala chargernya kok. Kalau misalnya perhitungannya mereka ya, klaim-klaimnya ini memang cukup lumayan lama, sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Nah, kemarin gue udah sempet coba nih di 3C battery. Kita lihat ya, gue kemarin ngecas dari 26% di 17.55. Pertama kali nyentuh 100% di jam 20.18. So, segitu aja 20 hal yang gue bisa share ke kalian. Buat gue pribadi, tablet ini sangat amat gue rekomendasikan buat kalian yang pengen banget cari tablet yang udah dapat stylus pen. Karena stylus pennya kagak ngasal, tenang, tidak seperti VistaTab. Jadi itu aja. Tapi kalau misalnya kalian cari performance atau buat game, jelas bukan ini. Bahkan kayak tadi ya, buat pindahin file dan segala macam itu nggak bisa. Semoga itu bisa jadi consideration kalian juga. Pilih tablet itu bukan emang yang paling kencang atau apa, tapi yang paling sesuai sama kalian gitu. Dan kalau misalnya kalian pengen support channel ini, jadi jujur kita tuh sebenarnya pengen banget ngejar 100.000 subscriber di tahun ini. Gue nggak tahu apakah itu possible atau enggak. Karena sedikit konteks, ini tahun ke-6 Tek-Tek, tapi subscribernya baru 50.000. Memang sih sempet vakum. Makanya, tapi kita pengen coba kejar gitu 100.000 subscriber di tahun ini. Kalau misalnya kalian pengen support gue, boleh banget di subscribe ya di bawah gitu ya. Atau mungkin share ke teman-teman kalian yang memang merasa terbantu sama channel ini. Harapannya waktu nanti di 100.000 subscriber, gue bakal share juga perjalanannya full dari awal sampai sekarang. Dan buat gue itu menarik banget sih. Dan kalau misalkan juga suka sama video ini, bantu aja di share, di like juga, monggo jempolnya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.